Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Al-mukarramun, para habaib, para alimil ulama, para asatidah yang saya muliakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami, yang menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari gerakan takfiri yang saya hormati, PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia yang saya cintai. Saya mau tanya, di sini ada fans Roma enggak? Ada fans Soneta enggak? Nah, fans Roma and Soneta disingkat Forza. Faham? Faham? Forza ada dua kelompok. Ada struktural, non-struktural. Yang struktural itu yang berseragam, terikat dengan disiplin organisasi. Misalnya mesti beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Adapun yang tidak struktural, nah kayak ente-ente nih. Tapi kalau fans Roma and Soneta tetap namanya Forza. Paham? Kalau saya bilang Forza, bisa bilang keren, bisa? Forza! 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 Hadirin hadirat, kita berada di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lain dan tak bukan, tujuannya untuk memperdalam, mempertajam pengenalan kita terhadap pribadi sosok beliau sallallahu alaihi wasallam. Faham? Kalau kita sudah kenal, maka akan timbul kagum sama beliau. Kalau sudah kagum, akan muncul kecintaan kita kepada beliau. Kalau sudah cinta, insya Allah kita akan mentaati beliau. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad kepada manusia, kalau kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepada Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Mau dicintai Allah, mau diampuni dosa kita oleh Allah, maka syaratnya taat kepada Nabi. Amin. Amin. Wa qala ta'ala 'aidan, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Sanggup? Sanggup? Sanggup?
Untuk bisa mentaati Nabi, tentu kita harus kenal siapa Nabi. Harus cinta terhadap Nabi dan baru muncul ketaatan kepada Nabi. Faham? Baik, untuk pengenalan kita, saya ingin mengajak Anda untuk membahas biografi singkat beliau. Boleh? Boleh. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Selanjutnya beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihis. Terlahir di kota Makkah. Harinya hari, lu mesti tahu. Terlahir di mana? Di mana? Di kota Makkah. Harinya hari Senin. Tanggalnya tanggal 12, bulannya bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, bukan tahun macan. Kenapa dikatakan lahir pada tahun gajah? Karena saat beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, terjadi penyerangan tentara gajah di bawah pimpinan Raja Abraha. Tujuannya mau meruntuhkan Ka'bah. Mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil. Hafal Al-Fil? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka alam yaj'al kaidahum wa arsala 'alaihim tarmihim bihijaratin faj'alahum. Itu kisahnya. Jadi ketika tentara gajah datang, Allah kirim burung-burung ababil yang membawa batu-batu api, melontari gajah, hancur seperti rumput yang dikunyah. Nah, beliau ini adalah Nabi dan Rasul yang terbaik, terhebat, teragung di antara 124.000 Nabi. Ada berapa Nabi? 124.000. Di antara 124.000 Nabi ada 313 Rasul. Beliaulah Nabi dan Rasul yang teragung. Paling tidak dengan 4 alasan. Yang pertama, karena wilayah dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan wilayah para nabi pendahulunya. Bu, kalau nabi-nabi sebelumnya hanya diutus Allah untuk bangsanya masing-masing. Likulli ummatin nabiyyin. Setiap umat itu ada nabinya sendiri-sendiri. Contoh, Nabi Lut alaihi salam diutus hanya untuk bangsa Sadum saja. Nabi Hud alaihi salam diutus hanya untuk bangsa Ad saja. Nabi Saleh hanya untuk bangsa Thamud. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam yang dikenal dengan Yesus Kristus, beliau juga diutus hanya untuk bangsa Israel. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa rasulan ila bani Israel, seorang rasul untuk bangsa Israel. Dan ini dikuatkan dalam Injil Matius 10 ayat 5 dan 6 yang berbunyi, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Kemudian ia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Paham? Paham? Lain halnya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak hanya diutus untuk bangsa Arab saja, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa di dunia, untuk seluruh manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah engkau aku utus
kecuali untuk seluruh manusia, termasuk orang mana ini? Kacangan, kacamata, sasak panjang. Nah, Nabi diutus bukannya untuk bangsa Arab, termasuk buat kamu, buat kita semua. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Karena beliau diutus untuk seluruh manusia, maka beliau dibekali dengan bimbingan Al-Quranul Karim yang holistik, komprehensif, lengkap, menyeluruh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Dialah Allah yang mengutus Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran, hudan wa dinil haq, dan agama yang benar, liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk mengungguli semua agama, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak suka karenanya. Jadi dengan Al-Quranul Karim ini Allah SWT berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agamamu. Artinya apa? Yang lain Taurat, Injil, Zabur belum sempurna, disempurnakan oleh Al-Quran. La nabiyya ba'dah, nggak ada lagi nabi setelah Muhammad. Maka Al-Quran itulah dengan argumennya, isinya, dalilnya akan mengalahkan dalil-dalil seluruh agama di muka bumi ini. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Minum dulu boleh? Udah selesai kan acaranya? Udah selesai belum ini? Masih lama? Kamu lurah poli ya? Mantan. Masya Allah. Lalu apa kelebihan beliau yang lain? Halo? Kelebihan beliau yang lain ada sholawat. Apa itu sholawat? Ngerti nggak sholawat? Ibu, ngerti sholawat? Apaan? Apaan sholawat? Sholawat secara etimologis dalam tinjauan bahasa artinya jamak daripada sholat. Sholawat itu sholat-sholat. Kalau secara bahasa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat-sholatmu dan sholat pertengahan. Sholawat secara bahasa jamak dari sholat. Tapi secara terminologi, pengertian hakikatnya, sholawat itu lihat arahnya kemana. Kalau dari Allah kepada Nabi, sebagaimana firmannya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Artinya Allah dan para malaikat menghormati Nabi, memuliakan Nabi. Faham? Faham? Lalu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan hormati beliau dengan sempurna-sempurna penghormatan. Solawat kita kepada Nabi artinya apa? Doa. Paham? Doa. Sebagaimana tuh habis azan, baca apa tuh? Allahumma rabba hadhihi ad-da'watit wassalatil ati sayyidana wa nabiyana Muhammadin alladhi. Apa? Mendoakan Nabi. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah muliakanlah Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah muliakanlah Muhammad. Doa. Paham? Paham? Nah,
Kalau solat manusia kepada Nabi tadi mendoakan. Kalau solawat kepada Allah artinya apa? Menyembah. Paham? Hafizu ala salawat wa salatil wusta. Jaga solatmu. Kalau kita solat artinya menyembah Allah. Faham? Faham? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu Allah Subhanahu wa taala asran wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'atan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, kata Nabi, maka Allah akan bersolawat kepada kamu 10 kali. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan bersolawat kepadamu 100 kali. Paham? Oh, kalau Allah sudah bersolawat kepada manusia, insya Allah selamat berkah minad dunia ilal akhirah. Amin. Yuk kita solawat yuk. Yuk kita solawat yuk. Tirukan saya, jangan dibalas tapi tirukan, oke? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mas. Berapa kali kita salawat? 2 kali. Insya Allah Allah akan bersalawat kepada Anda 20 kali. Makanya banyak-banyak bersalawat. Ada seorang ulama memberitahu orang sakit fatal parah, entah kanker, entah stroke. Lalu kata ulama itu, baca sholawat 1000 kali. Masya Allah sembuh. Masya Allah sembuh. Karena 1000 kali dia bersalawat, berarti 10.000 kali Allah bersalawat kepadanya. Allah memuliakan dia, menghormati dia, maka penyakitnya sembuh. Insya. Yang ketiga, yaitu syafaat. Tahu syafaat? Syafaat itu rekomendasi kepada Allah untuk menolong manusia. Pada hari kiamat nanti, manusia berbondong-bondong lari kepada Nabi Adam, lari kepada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, minta syafaat, minta tolong agar Allah mengampuni mereka. Mereka semuanya angkat tangan. Jangan datang kepada saya tidak diizinkan Allah untuk memberi syafaat kepada manusia. Silakan datang kepada Nabi Muhammad, karena dialah yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada manusia. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun qad da'a biha fastujibat, faja'altu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah." Para nabi semuanya memiliki doa pamungkas, dan mereka telah menyampaikan doa pamungkasnya dan Allah telah mengabulkannya. Tapi aku simpan doa pamungkasku, akan aku jadikan sebagai syafaat nanti pada hari kiamat untuk umatku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Last but not least, yang keempat adalah akhlak. Apa itu? Akhlak. 124.000 nabi itu misinya sama, Bu, Pak. Diutus Allah kepada manusia untuk menyampaikan la ilaha illallah wa la ta'budu illa iyyah. Enggak ada Tuhan kecuali Allah, jangan kamu menyembah selain Allah. Itu misi semua nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Namun beliau ada spesifikasi. Di samping itu beliau diperintahkan Allah untuk membangun akhlak manusia. Sebagaimana sabdanya, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku dibangkitkan
untuk memperbaiki akhlak. Tahu akhlak? Apa itu akhlak? Kalau orang Inggris bilang attitude, kalau orang Indonesia bilang kelakuan, kalau orang Betawi bilang ini apa panjang apa ya? Kampung apa nih? Hah? Sasak panjang Betawi apa Sunda ini? Betawi. Nah kalau orang Betawi bilang akhlak itu lagu. Lagu lo perak, itu. Tahu perak? Beras murah. Lagu lo apek. Lagu lo tengik. Ya, artinya kelakuan kamu nggak bagus, apek, tengik, perak. Paham? Nah, akhlak secara orientatif ada 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, hewan dan tanaman. Secara kualitatif, akhlak juga ada 3. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlakul ammah, akhlak yang standar. Akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk, yang jelek. Faham? Faham? Yang dicontohkan Nabi ini Masya Allah. Akhlak kepada Allah, akhlakul karimah. Akhlak kepada semua manusia, akhlakul karimah. Akhlak kepada alam, akhlakul karimah. Saya mau tanya Bu, ada orang Islam sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, berakhlak nggak sama Allah? Berakhlak nggak sama Allah? Berakhlak, tapi akhlakul ammah, akhlak standar aja, ya. Nggak pakai sholat sunat, nggak pakai puasa sunat, itu namanya akhlakul ammah, akhlak yang sedang, yang standar, tapi berakhlak. Ada orang Islam nggak mau sholat, nggak mau puasa, maksiat rajin. Ini namanya akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat akhlak Nabi kepada Allah. Bu, Nabi itu pemegang kunci surga. Nabi itu maksum, diampuni atau tidak punya dosa dan kesalahan. Tapi lihat Bu, sholatnya bukan 5 waktu saja. Di samping sholat-sholat sunat, sholat segala macam sampai bengkak-bengkak kakinya Bu. Padahal beliau pemegang kunci surga. Sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Masya Allah, istighfarnya 100 kali sehari. Bukan astagfirullahalazim doang. Sayyidul istighfar. Hafal? Hafal? Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Masya Allah, enggak punya dosa, istighfarnya 100 kali. Sepanjang itu, Ibu berapa kali sehari Bu? Poli, berapa kali lo istighfar? Masya Allah, cuman kesandung doang kan ya? Sandung, astagfirullah gitu ya. Ini akhlakul karimah. Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, kamu tuh maksum, kamu tuh masuk surga, kenapa gitu-gitu amat ibadah kepada Allah? Apa kata Nabi? Ya Humairah, tidak bolehkah aku bersyukur kepada Allah dengan anugerah kepadaku yang begini luar biasa? Akhlakul karimah kepada Allah. Paham? Paham? Akhlakul karimah kepada sesama manusia. Nabi SAW itu sering dibully, dihina, dicaci, difitnah, bahkan disakiti secara fisik. Pernah dilempari batu di Taif. Tapi Nabi nggak pernah marah tuh Bu. Ya, lagi sujud di depan Ka'bah, sorbannya dilumuri kotoran unta, tai unta, nggak marah itu. Sering lewat mau ke Masjidil Haram, lewat gang kecil,
Di kiri kanan ada tanah, rumah-rumah dari tanah bertingkat. Di situ ada Yahudi yang benci banget sama Nabi. Setiap Nabi lewat diludahin, Bu. Nabi cuman mengusap, menoleh, tersenyum. Lewat diludahin, Nabi cuman mengusap, menoleh, tersenyum. Masya Allah. Ya, Ibu saya mau tanya Bapak nih, udah berapa kali maulid? Oi, berapa kali maulid Bu? Ada 5 kali? 10 kali? 50 kali? Ibu kalau diludahin sama orang diapain sama Ibu? Hah? Udah 50 kali maulid Bang Haji. Tapi kalau saya diludahin sama orang, gua bejek tuh orang. Jadi lo ngapain aja maulid? Tujuannya apa maulid? Meniru akhlak Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dilempari batu di Taif, berdarah tangan kakinya Jibril alaihissalam yang senantiasa mendampingi beliau. Gemes juga Bu sama orang Taif. Dia bilang, hei Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah, minta mereka diazab, kurang ajar ini, nanti aku yang eksekusi, biar aku himpit mereka dengan 2 buah bukit. Apa kata Nabi? Jangan Jibril. Masya Allah Rasulullah. Nabi angkat tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka, beri hidayah mereka. Mereka melempari aku dengan batu karena mereka enggak mengerti. Ini akhlak Nabi kepada sesama manusia. Pak, maulid udah sering Pak? Kalau disambit sama batu pale loro, apain tuh orang? Hei, lapor polisi. Mendingan juga ini. Tapi ada bapak-bapak tadi di depan yang baik juga. Bang, kalau disambit sama batu lu apain tuh orang Bang? Oh, saya sambit lagi Bang Haji tapi pakai roti. Roti apa Pak? Yang gedean dikit deh, roti tawar. Oh gitu, cuman saya isi batu bata. Ini yang harus kita tiru. Kenapa Nabi nggak marah ketika dihina, dibully, disakiti? Karena beliau faham, diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya orang-orang beriman, jangan buruk sangka. Ini satu. Nih ibu-ibu nu suka buruk sangka sama lakinya nih. Lakinya pulang telat aja pasti lo gini-gini, ya enggak? Ya Bu. Jangan buruk sangka satu. Yang kedua apa? Wala tajassasu. Jangan ngintip-ngintip, jangan cari-cari kesalahan orang. Jangan dicari-cari kesalahannya orang nih. Yang ketiga apa? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan suka menggunjing, jangan suka buka aib teman kita, jangan suka buka aib orang lain. Apa hukumnya? Ayuhibbu ayakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka makan daging bangkai saudaramu sendiri? Artinya apa Pak? Kalau kita ngomongin orang, kita bully orang, kita fitnah orang, Allah umpamakan kita lagi makanin bangkai daging itu orang. Artinya apa? Kita lagi ngambilin dosa itu orang. Lo ngomongin orang, dosa orang itu lo ambilin. Nabi faham ini, maka Nabi nggak marah. Kalau kamu juga faham, insya Allah dibully, dihina nggak akan marah. Amin. Amin. Makanya saya bikin lagu tentang akhlak. Lalu akhlak kepada tanaman, kepada hewan luar biasa. Bu, ini tanaman jangan main. Ya, ini tanaman ini hidup
bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah semua di langit di bumi termasuk pohon-pohon. Saya mau cerita boleh? Ilustrasi ya. Dulu tahun 1930, berapa tahun yang lalu itu, ada seorang botanis, ahli tanaman. Dia seorang ahli tanaman namanya Dr. Bos. Pergi ke New Delhi, kemudian dia meneliti pohon-pohon. Dalam penelitiannya Dr. Bos menemukan, oh ternyata pohon itu ada genrenya, ada gendernya. Ada pohon laki, ada pohon perempuan. Oh ternyata pohon berkembang biaknya dengan kawin. Oh yang mengawinkan angin. Itu kata Dr. Bos dalam penelitiannya. Padahal semua itu Bu sudah dijelaskan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Maha suci Allah yang telah menciptakan pohon-pohon di muka bumi berpasang-pasangan. Warsala riyaha lawaqiha, aku utus angin sebagian untuk mengawinkan. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Bapak Ibu kalau ada angin ribut, angin kencang, Ibu Bapak tenang aja. Itu pohon lagi pada kawin. Paham? Paham? Kalau Ibu lihat, Bapak lihat ada pohon rubuh ketika angin kencang, pasti itu pohon udah tua. Makanya yang pada tua gue bilang ini, jangan kawin lagi, rubuh loh. Kalau saya masih muda. Gak percaya. Oke. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Akhlaknya bareng. Akhlak, oke. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Betul. Betul. Agak kompak. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Dararam daram daram dam. Dararam daram dararam. Dararam daram daram dam. Dararam daram dararam. 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 Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Di dalam persaingan harus memakai akhlak. Dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak. Damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, kalau kita nggak berakhlak, kalau pejabat nggak berakhlak, kalau polisi nggak berakhlak, kalau tentara nggak berakhlak, kalau ulama nggak berakhlak, negara jadi rusak. Ayo berakhlak. Dararam daram daram dam. Dararam daram dararam. Dararam daram dararam. Dararam daram dararam. Oke, selanjutnya
Ada santunan yatim piatu katanya ya. Ada santunan. Mana duitnya? Sono, duitnya di sono. Oh ya. Ini yayasan apa? Saung Hati. Majelis Saung Hati secara kontinu mengapakan menyantuni duafa dan yatim piatu. Masya Allah, kita doakan agar majelis ini bertambah berkah, bertambah maju, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini berapa orang? 10 orang. Simbolis saja, perwakilan 5 kali. Yang 5 buat gue. Yang buat saya mana ini? Gue yatim juga. Ye, bapak gue udah meninggal. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini sayang, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini nama kamu siapa? Kaila. Haila. Kaila. Bapaknya masih ada nggak? Udah nggak ada. Kemana? Meninggal. Anak yatim Haila, masya Allah, masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nama kamu siapa? Reva. Siapa? Reva. Raisa. Reva. Oh, orang belum Reva juga. Reva. Reva. Ayahnya masih ada nggak? Nggak ada. Kemana? Meninggal. Meninggal. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim. Baik, demikian. Mari kita baca suratul Fatihah. Berkatil Fatihah, bikaramatil Fatihah, bimu'azizatil Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat mencintai Nabi, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bersabda, "Tuba liman ra'ani fa'amana bi." Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yaruni fa'amana bi. Beruntung orang yang bertemu aku. Beruntung orang yang melihat aku, dia beriman kepadaku. Tapi kata Nabi, lebih beruntung, lebih beruntung, lebih beruntung orang yang nggak pernah lihat aku, nggak pernah ketemu aku, tapi dia mencintai aku, beriman kepadaku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat hidayahnya kepada kita agar kita mencintai, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. قبل إن شاء الله والله الموافق إلى أمة الطريق بالله التوفيق والهداية ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fahmi tamami ukhuwah Islamiyah, fahmi tamami ukhuwah wataniyah, fahmi tamami ukhuwah basyariyah. Wallahul muwaffiq ila ahmad thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.